Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma rizqna ikhlasa wa niyyata wa al-'amal lillahi ta'ala. Mas'alatun yaqulu ba'dun nasi, telah berkata sebagian orang, inna Ibrahim kana musyrikan, katanya Nabi Ibrahim adalah seorang yang musyrik, artinya pernah dilalui kemusyrikan. Musyrik itu artinya yang menyembah terhadap selain Allah. Jahilan bi rabbihi, tidak mengenal kepada Tuhannya, tidak mengetahui terhadap Tuhannya. Ya'budun najma, menyembah terhadap bintang. Sumal qamara, sumal syamsa, kemudian bulan, kemudian matahari. Jadi sebelum kita bantah persepsi sesat seperti ini, kita jelaskan terlebih dahulu bahwa persepsi, perkataan, pendapat, omongan yang seperti ini muncul dari orang yang tidak pernah mengaji tauhid, muncul dari orang yang tidak pernah belajar ilmu tauhid. Muncul dari orang-orang yang belagu sok-sokan memahami Al-Quran secara penuh, padahal bahasa Arab yang dimiliki baru kecil. Baru belajar mada akalna ila aina tadhab udah sok-sokan memahami Quran, sok-sokan memahami Al-Quran. Padahal ketika baca Quran, oh ini bahasanya saya tahu, ini ada artinya, ini Robbi artinya Tuhanku, ini Tuhanku. Jatuh dalam udah nggak ngaji tauhid, sekalinya ngaji gagal paham, soal belagu memahami Al-Quran dengan sedikit. Itu. Jadi padahal sebagaimana kita sering jelaskan bahwa para nabi semuanya dari Adam sampai Muhammad, Rasulullah Muhammad datang dengan membawa agama Islam. Semuanya datang dengan membawa agama Islam, menyeru kepada la ilaha illallah. Mustahil bagi mereka terjatuh dalam kekufuran, terjatuh dalam perbuatan dosa besar dan dosa kecil yang membuat hina pelakunya sebelum diangkat menjadi nabi dan sesudah diangkat menjadi nabi. Tidak ada dari mereka yang pernah menyembah terhadap berhala, terhadap bintang, matahari dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tudingan keji. Perkataan seperti tadi adalah tudingan keji terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan keji, menuduh, katanya nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah bintang. Sesat, keyakinan rusak, kufur. Ar-raddu, bantahan. Al-anbiya'u, seluruh para nabi, ma'sumuna, mereka semua terjaga.
minal kufri dari kekufuran, qablan nubuwati wa ba'daha, sebelum diangkat menjadi nabi ataupun setelah diangkat menjadi nabi. Itu kaidah dalam ismatul anbiya, bahwa seluruh para nabi terjaga dari kekufuran, baik sebelum diangkat jadi nabi ataupun setelah diangkat. Wa amma qaulu Ibrahim anil kawakib, adapun perkataan Nabi Ibrahim anil kawakib tentang bintang-bintang, hina ra'ahu, ketika beliau melihat terhadap bintang-bintang, hadza rabbi, beliau mengatakan hadza rabbi, fa huwa ala taqdiril istifhamil inkari, maka itu adalah dengan takdir istifham ingkari. Jadi dalam balaghah ada pelajari ilmu balaghah. Jadi faka'annahu qala, seolah-olah Nabi Ibrahim mengatakan ahadza rabbi kama tas'umun. Jadi di situ hamzah istifhamnya dihilangkan, dihapus. Asal perkataannya ma'ahadza rabbi. Jadi seolah-olah Nabi Ibrahim mengatakan ahadza rabbi kama tas'umun. Apakah ini Tuhanku sebagaimana kalian sebagaimana kalian anggap? Gitu. Falamma summalamma ghaba, kemudian ketika bintang-bintang tersebut hilang, terbenam, qala la uhibbul afilin. Beliau mengatakan la uhibbul afilin, ay la yaslu ayyakuna hadza rabban. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang hilang, sesuatu yang terbenam itu la yasluh, tidak pantas an yakuna hadza rabban, untuk menjadi Tuhan. Sesuatu yang datang dan pergi, kemudian datang kemudian tenggelam hilang, itu tidak pantas, tidak layak untuk menjadi Tuhan. Karena itu semua adalah sifat-sifat makhluk. Hilang datang, hilang datang. Fakaifa ta'taqiduna dzalika, bagaimana kalian meyakini hal demikian? Jadi perkataan Nabi Ibrahim di dalam Al-Maidah itu, apa di Al-Maidah surat apa ini? Al-An'am. Ya, di dalam surat Al-An'am. Jadi menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang sedang berdebat dengan kaumnya. Jadi kisah ini itu gimana awalnya, awal ayatnya wa qala Ibrahim li abihi azara tattakhidhu asnaman alihah, dan seterusnya. Falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ini adalah menceritakan tentang perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaumnya, mana kaumnya itu menyembah terhadap bintang, matahari, bulan. Itu kaumnya begitu. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi, artinya apa? Itu adalah bentuk pengingkaran dari Nabi Ibrahim, bahwa sesuatu yang datang kemudian hilang, datang kemudian hilang, itu tidak layak untuk jadi Tuhan. Itu memberikan hujah dalil secara akal berdebat mereka. Itu loh. Depan mereka. Wah, sesuatu yang berubah datang, matahari datang kemudian terbenam, itu tidak layak untuk menjadi Tuhan. Kenapa? Karena sesuatu yang berubah membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang merubahnya. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain berarti lemah, dan sesuatu yang lemah maka tidak layak untuk menjadi Tuhan. Datang orang baru belajar bahasa Arab, bila aina tadhhab madza akalta. Musuhan lahu hadza, maknanya begini. Oh, berarti pernah
begini. Nah, kalau belajar tahu. Paham itu? Nah, falamma lam yafhamu maqsudahu, dan ketika kaumnya tidak faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim, bal baqu ala ma kanu alaihi, dan tetapi mereka kaumnya itu tetap di atas apa yang mereka yakini. Qala hina al-qamara misla dzalika. Jadi dia mengatakan ketika melihat bulan apa yang dikatakan sama. Ya, artinya sama, mengatakan ketika melihat bulan mengatakan hadza rabbi. Artinya apa? Itu bukan penetapan tapi pengingkaran dari Nabi Ibrahim bahwa bulan, bintang, matahari semuanya mengalami perubahan, bahwa itu adalah semua adalah tidak layak untuk menjadi Tuhan. Lantas kenapa kok kalian yakini itu sebagai Tuhan? Falamma lam yajid minhum bughyatahu, ketika Nabi Ibrahim tidak mendapati dari mereka kaumnya bughyatahu apa yang beliau inginkan, azhara lahum, maka beliau Nabi Ibrahim memunculkan terhadap mereka annahu bari'un min ibadatihi, bahwa beliau itu terbebas dari apa yang mereka sembah. Ya. Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah terjatuh dalam kemusyrikan seperti apa yang dilakukan oleh kaumnya dari menyembah terhadap bintang, matahari dan bulan. Wa annahu la yasluhu lirububiyyati, dan itu semua tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Artinya bulan tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Semalam zaharatish syams qala misla dzalika, kemudian ketika muncul matahari beliau mengatakan hal yang sama. Artinya apa? Bahwa matahari juga sama, tidak layak jadi Tuhan. Falam yara minhum bughyatahu, dan beliau juga tidak mendapati bahwa kaumnya bebel, belum semua kagak paham-paham. Apa fa'ayisa minhum, beliau apa namanya? Menyayangkan dari mereka tentang min adamin tibahihim, dari tidak adanya pemahaman, dari tidak adanya kesadaran dari mereka, wafahmihim, dan pemahaman dari mereka. Ini mereka nggak paham gitu loh. Bil muradi, terhadap maksud apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Anna hadhihi salasati, bahwa ketiga ini artinya bulan, matahari dan bintang, la tasluhu lil uluhiyyati, semuanya itu tidak layak untuk menjadi Tuhan. Fatabarra'a mimma hum alaihi minasyirk, hingga akhirnya beliau membebaskan diri dari kesyirikan apa yang dilakukan oleh kaumnya. Paham itu? Jadi Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah terjatuh dalam kesyirikan, menyembah terhadap selain Allah. Banyak ini kisah-kisah begini muncul dari terkadang mereka yang disebut sebagai ustadz. Ada lagi cerita yang lebih parah, katanya Nabi Ibrahim keliling menjualin patung. Rusak kubur. Wa amma Ibrahim fi haddi dzatihi, adapun Nabi Ibrahim pada hakikatnya, fakana ya'lamu, beliau mengetahui qabla dzalika, sebelum hal itu semua terjadi, atau sebelum perdebatan beliau terjadi dengan kaumnya, anna rububiyyata, bahwasanya ketuhanan la takunu illa lillah, tidak terjadi
kecuali bagi Allah. Beliau tahu dari semenjak kecil bahwa Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Bidalil qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Artinya satu ayat dengan ayat lain itu enggak kontradiksi. Sowan satu ayat dengan ayat lain itu saling menguatkan, bertentangan. Qala Mujahidun, telah berkata Imam Mujahid. Mujahid mahasiswanya Ibnu Abbas, santrinya Ibnu Abbas. Mujahid wa ghairuhu, dan lain-lain. Ai hadainahu shaghiran, artinya kita telah memberikan hidayah terhadap Nabi Ibrahim shaghiran, semenjak masih kecil. Artinya rusdahu min qabl, artinya semenjak masih kecil. Itu loh. Ini datang baru belajar bahasa Arab, belagu merasa lebih dari santrinya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas terjemahan Al-Quran. Ibnu Abbas terjemahan Al-Quran yang dinobatkan, didoakan langsung oleh Rasulullah. Allahumma 'allimna hikmata wa ta'wilal. Ibnu Abbas muridnya Mujahid. Wa qala ta'ala fi bara'ati Ibrahim minasyirki. Kemudian di dalam Al-Quran firman Allah juga menjelaskan tentang pembebasan Nabi Ibrahim dari syirik, menyembah terhadap selain Allah. Apa? Maka Nabi Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Maka Nabi Ibrahim Yahudiyan, jadi Nabi Ibrahim adalah bukan Yahudi, wala Nasraniyan, juga bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslima, akan tetapi adalah Nabi Ibrahim seorang yang muslim. Artinya apa? Datang dengan membawa agama Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau tidak pernah terjatuh sama sekali dalam kesyirikan. Tidak pernah terjatuh sama sekali dalam perbuatan syirik. Paham? Banyak itu pemahaman-pemahaman dari Al-Quran. Makanya Al-Quran itu gak bisa ditafsiri dengan sendiri. Orang kalau selamat dari kekufuran di dalam karena sebab menafsirkan Al-Quran dengan sendiri, kalau selamat dari terjatuh dalam kekufuran, dia tidak akan selamat dari terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Ini contoh orang yang menafsirkan Al-Quran terjatuh dalam kekufuran, memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan sendirinya, disebabkan syirik terhadap Nabi Ibrahim, jatuh dalam kekufuran.